Setelah ditunggu cukup lama, akhirnya PO Haryanto punya kasta tertinggi yaitu bis full sleeper. Belum lama ini mereka membeli bis bekas dari PO Cahaya Kembar Gemilang yang belum lama menutup operasionalnya. Di antara bis-bis yang dibeli ada 2 unit bis sleeper 21 seat. Kalau beberapa teman yang lain sudah membuat video perjalanan dari barat, kali ini saya akan ajak kalian untuk perjalanan dari timurnya dengan keberangkatan dari kota asal saya yaitu Surabaya. Seperti apa keseruan trip kali ini? Langsung aja ditonton videonya. Selamat siang teman-teman. Aku sekarang lagi ada di Surabaya, tepatnya di daerah Ampel nih. Hari ini spesial banget karena aku mau naik bis Haryanto yang baru aja launching di jalur Jakarta Madura, naik bis terbaru yaitu bis sleeper. Akhirnya ya Haryanto punya sleeper teman-teman. Dan ini posisiku sekarang lagi ada di Bundaran Ampel nih. Aku tadi habis belanja sedikit, biasalah snack buat kru. Jadi harus jalan kaki sedikit ke agennya Haryanto yang ada di Jalan Hang Tuah. Nah ini kita lagi ada di Bundaran Ampel teman-teman. Kalau kiri tuh kayaknya ke arah Masjid Sunan Ampel. Lokasi ziarah wisata salah satu Wali Songo yaitu Sunan Ampel. Terus di depan kita nih ada agennya Sinar Jaya. Aku sudah pernah naik dari sini sekali teman-teman, tahun lalu ya, tahun 2025, lupa tepatnya kapan. Dan di sana ada agennya Gunung Harta, di sini ada agennya Pahala, ada agennya Haryanto. Jadi Jalan Hang Tuah ini bisa dibilang banyak sekali agen-agen lintasan untuk bis Jakarta Madura gitu. Biasanya bis-bis yang baru nyebrang dari Madura ke arah Jawa akan ngambil penumpang dulu di sini, di daerah Jalan Hang Tuah ini teman-teman. Dan beberapa PO kalau sudah ngambil di sini itu nggak ngambil penumpang lagi di Bungurasi. Salah satu contohnya tuh PO Haryanto teman-teman. Haryanto kalau udah ngambil di sini udah nggak ngambil lagi dari Bungurasi. Oke, sekarang nyebrang dulu. Kalau kanan itu ke arah Tanjung Perak, ke arah jalan tol. Nah, ada agennya Lorena Karina juga di sini. Haryanto sebelah mana ya? Kayaknya masih majuan lagi deh. Berikut ini teman-teman nomor agennya, silahkan dicatat ya. Dan untuk jadwal keberangkatan bis saya dari sini itu 14.40. Mbak, check-in atas nama Timo yang sleeper. Sleepernya masih nyampe Madura. Oh masih di Madura? Iya. Oh ya wis aman nggak apa-apa. Di sini apa ditinggal dulu? Sementara nunggu sini dulu lah. Berapa menit sih kira-kira? Belum tahu. Jam sih. Sejaman ya? Setengah empatan ya? Oh, oke. Kemarin tesnya 5.30. 5.30. Ya. 5 kembali 30. Oh, kenapa itu? Turun harganya. Oh, harganya turun. Jadi 500. Ya, untuk harga tiket ini sepertinya menurut Anabel saya alias analisa gembel turun ke 500.000 supaya bisa mepet Sinar Jaya ya sebagai penguasa di jalur ini. Kalau dari Madura sendiri infonya harga tiketnya 600.000, bukan yang termurah karena untuk jalur Madura Jakarta sendiri termurah tuh tentunya Sinar Jaya, di mana saya cek harga tiketnya cuma Rp560.000, diikuti Pandawa 87 Rp580.000. Sedangkan untuk tiket yang termahal ada di GHTS di mana harga tiketnya 640.000. Tapi plusnya kalian dapat unit double decker. Ini masuk Karina teman-teman, dimana Karina ini sekarang menjadi pemain double decker di jalur Madura Jakarta. Dan terus di belakangnya itu juga ada bis Karina, salah satu pemain lama juga suite class di rute Madura Jakarta. Jadi jalannya barengan nih antara Karina yang double decker sama yang sleeper suite classnya teman-teman. Untuk double decker yang Karina ini sendiri dia nggak punya kelas sleeper ya teman-teman. Jadi ini di bagian depannya itu buat tempat untuk naruh bagasi gitu, koper-koper. Ini salah satu double decker yang paling tua nih sepertinya di Jawa. Dan di sana ada Karina, masih SR2 sleepernya. Salah satu angkatan-angkatan awal bis sleeper juga nih. Maju nih teman-teman, dan di belakangnya ada Pandawa 87, salah satu pemain baru di jalur Jakarta Madura nih.
Tampak dari kejauhan teman-teman ada Sinar Jaya Jetbus 5 Dream Coach. Salah satu armada sleeper terbaru nih yang ada di jalur Jakarta Madura. Dan sleepernya Sinar Jaya ini ya seperti biasa teman-teman, dia yang termurah di jalur ini. Tarif tiketnya itu 480.000 kalau dari Surabaya. Untuk yang eksekutif itu Sinar Jaya sama Haryanto head to head tuh. Harga tiketnya sama 320.000. Makanya Haryanto ini rame banget teman-teman pelanggannya di jalur ini. Karena kalau ngeliat tiket dari Surabayanya aja disamain sama Sinar Jaya. Memang gokil sih. Bis pariwisata sekarang cakep-cakep ya. Dan karena di sini tuh daerah wisata religi Sunan Ampel, makanya akan banyak banget teman-teman bis pariwisata yang lewat. Jadi kalau kalian nungguin bis di sini tuh rasanya nggak bosan lah. Banyak banget yang bisa dilihat, yang bisa di spotting. Tadi pun saya waktu lagi OTW ke sini itu ada banyak sekali bis-bis pariwisata yang lewat teman-teman. Ini waktu sudah menunjukkan pukul 14.43. Jadi seharusnya jadwal keberangkatan bis sleeper ini dari sini tuh pukul 14.40 teman-teman. Tapi tadi dari agen sudah menginformasikan kalau bisnya masih di Pulau Madura. Jadinya ada keterlambatan mungkin sekitar 1 jam katanya. Jadi kita lihat aja teman-teman nanti terlambatnya berapa lama ya. Ini Sinar Jaya ada yang berangkat lagi nih. Dalam sehari Sinar Jaya lumayan banyak teman-teman keberangkatannya untuk jalur Madura Jakarta. Dari saya taunya cuma yang dari Surabaya aja ya. Pokoknya siang itu ada sampai sore pun masih ada bis yang berangkat. Wah, ini Cipto GM bekas Gunung Harta. Ini Pandawa 87 Tokyo teman-teman yang kombi generasi pertama ya. Dia bagian depannya eksekutif, bagian belakangnya seat sleeper 111. Bener-bener kombi generasi pertamanya di Putro itu. Dia modalannya belum yang belakangnya tumpuk. Nah teman-teman, bis-bis Madura keberangkatan dari Jalan Hang Tuah ini bisa jadi opsi buat kalian yang mau mengarah ke Jakarta tapi merasa kejauhan kalau naik bisnya harus di Bungurasi. Karena bisa dibilang Jalan Hang Tuah ini cukup dekat dengan pusat kota Surabaya. Dari Jalan Tunjungan hanya berjarak 5 km saja atau butuh waktu sekitar 13-15 menit perjalanan kalau kondisi jalan nggak macet. Kalau ke Bungurasi biasanya butuh waktu 30-45 menit. Ini pahala berangkat teman-teman dan HM42 nih masuk. Ini pahala kencana masuk lagi nih yang pakai body Zeppelin. Menarik juga nih buat dicoba nih. Kenapa menarik? Soalnya yang Zeppelin ini dia nggak ada partisi teman-teman. Jadi luas tuh dan double glassnya kayaknya pas deh buat lihat ke arah luar. Kalau pahala kencana yang sebelumnya tadi itu ada partisinya. Ini Sweet Family Bandung berangkat Madura Bandung. Itu udah sleeper ketiga Sinar Jaya teman-teman. Aku baru beli gorengan teman-teman buat persediaan di bis karena nanti kan servis makannya lumayan jauh ya di Boyolali nih kayaknya di rumah makannya Haryanto. Sekalian membantu ekonomi sekitar. Ibu-ibu nih yang jual. Jadi kita beli aja teman-teman. Kayaknya enak juga gorengannya. Pakai petis kalau gorengan di mana di Surabaya nih. Jadi enak. Nah, ada double decker Carina lagi nih. Berarti sehari ini jalan 2 nih teman-teman, double decker Carina. HR64 di arah Priuk nih. Ini belakangnya ada 153 teman-teman. Jadi ada 2 nih masuk barengan, 64 sama 153.
Akhirnya teman-teman bisa datang juga nih 16.28, terlambatnya hampir 2 jam ya. Halo, izin konten. Oke. Akhirnya teman-teman masuk juga kita ke dalam bis. Waduh, sepatunya penuh lagi. Sebelah mana ini? Mas, kenalan dulu. Timo. Arifin. Pak Arifin. Pak siapa? Pak Ari. Oke. Saya Saya ngecek. iya dah ayo. Ayo besok klub itu tidak. Sponsor nih. Dengan Mbak siapa, Mbak? Mbak Eva, Mas. Mbak Eva. Maaf ya, Mas ya. Siap, nggak apa-apa, Mbak. Aman. Berangkat teman-teman. 16.33. Ya, ini untuk selipernya tuh dia pakai pintu lipat ya. By the way teman-teman, sebelum itu, ini tuh pengalaman pertama saya deh kayaknya saya naik bis sleeper Avante. Apa udah pernah ya? Pernah deh naik M-Trans. Iya, M-Trans kan udah beberapa kali ya. Tapi ini sedikit berbeda dia dengan sleeper M-Trans, tapi kurang lebih mirip dalamnya. Oke teman-teman, jadi Haryanto itu sebenarnya sebelumnya sudah punya tanda kutip di sleeper. Jadi mereka tuh sudah pesan di Adiputro JB5, tapi nggak tahu kenapa bisnya sampai sekarang belum ditebus-tebus, belum keluar dari karoseri. Saya lupa ada berapa unit. Dan ya, bis sleeper Avante ini menandai pertama kalinya Haryanto punya bis full sleeper. Dan bis ini bukan bis baru, jadi ini bis CKG tadinya. Kalau kalian tahu, CKG merupakan bis sleeper pertama yang jalan di rute Jakarta Denpasar. Mereka itu menutup operasinya tahun lalu, dan semua unit bisnya, aku nggak tahu ya semua apa enggak. Yang pasti Haryanto tuh beli 6 unit. Jadi 2 unit bis eksekutif non Grand Captain. Sekarang warna catnya warna merah. Tadi sempat lewat bisnya tapi nggak berhenti di Agen Hang Tuah. Jalannya di rute Jakarta Madura. Terus 2 unit Grand Captain, dia jalannya di rute Muria, jadi Bojonegoro ke Jakarta teman-teman lewat Kudus. Dan ya 2 unit lagi yang ini teman-teman, unit full sleeper jalan di rute Jakarta Madura. Jadi bayangin aja, Haryanto itu PO asal Muria, tapi yang dikasih kasta tertinggi malah di rute Jakarta Madura dulu. Jadi ya memang segitu ramenya teman-teman pelanggan Haryanto di Madura. Haryanto tuh nggak rame cuma di Muria aja. Dan kita review sedikit teman-teman untuk kabin sleeper ini ya. Jadi kabin sleepernya ini dia privasinya pakai pintu. Nah, dan kalau udah ditutup ini kedap nih teman-teman. Suara dari luar itu lumayan keredam. Ini anak kecil kan lagi main-main lagi teriak-teriak, itu nggak terlalu kedengaran nih, kedengaran kecil banget. Terus di depan kita ada avot, nanti kita coba avotnya berfungsi apa enggak. Di sebelah kiri ini ada jendela yang saya suka nih, jendelanya cukup luas, bisa ngeliat ke arah luar dengan jelas. Ada tirai juga kalau kalian mau tutup. Oh iya, di bagian depan juga ada jendela sedikit teman-teman. Sayangnya ketutup avot, jadinya nggak bisa lihat jalan ya. Di bagian atas untuk lover AC, ini lover AC-nya modelnya seperti ini. Dia bisa diarahkan mau ke arah mana, kalau dingin bisa ditutup. Terus ini ada tombol untuk lampu baca nih. Nah, lampu bacanya tuarang banget. Terus di sini ada tombol untuk dimmer, tapi ini kan lampu ambiennya lagi dimatikan ya, jadi dimmernya masih belum bisa dipakai nih. Sleeper kayak gini teman-teman. Legroomnya luas banget karena aku pilih seat yang paling depan. Kalau seat yang di belakang mungkin agak ketutup sedikit nih sama seat sleeper depannya. Jadi rekomen banget kalau kalian naik sleeper, misal tinggi kalian di atas 170 itu pesen seat yang paling depan supaya lega banget. Nah, aku taruh tas aja masih luas segini nih, enak banget.
Di bagian kiri sini ada tempat untuk cup holder, terus bisa naruh barang-barang juga di sini. Terus di sini ada port USB. Dua-duanya port USB-nya Type A nih, jadi nggak ada Type C teman-teman. Jadi kalau kalian mau naik bis ini, jangan lupa bawa kabel port Type A, jangan Type C ya. Di sini ada tulisannya priority, karena kalau sleeper di Avanti itu disebutnya priority. Oke, so far kayak gini teman-teman. Terus di kabin ini kita dapat fasilitas bantalnya seperti ini. Lalu dapat selimut bed cover juga. Nah, selimut bed covernya lumayan tebel nih, enak. Untuk seat sleepernya sendiri kayak gini teman-teman. Ini kayaknya seatnya dari Rimba Kencana deh. Ini posisi yang paling tegak, jadi belum yang paling rebah. Ini kalau rebah kayaknya bisa maksimal nih. Sebentar ya, saya coba rebah ini. By the way, ini tuasnya masih mekanik, jadi seatnya bukan yang elektrik. Saya lebih suka yang kayak gini sih, karena lebih awet ya, dan buat PO juga lebih low maintenance gitu rasanya. Ini saya coba rebahin teman-teman. Wah, kalau udah rebah, waduh, ini melebihi 135 derajat teman-teman rebahnya. Ini saya nyalain lampu deh coba. Tuh, kalian bisa lihat sendiri rebahannya segini teman-teman. Waduh, ini enak banget asli buat tidur. Aduh, jadi ngantuk saya, jadi pengen tidur. Ya pokoknya mantap teman-teman, ini sungguh-sungguh. Oke, seperti itu untuk reviewnya teman-teman. Habis ini aku kayaknya pengen ke depan deh, pengen ngobrol-ngobrol sama kru. Kita matikan dulu. Wah, ini sekarang kita sudah masuk ke tol ya, dan setahu saya Haryanto itu yang jalur Madura kalau sudah ngambil di Hang Tua dia nggak mampir Bungurasi lagi. Jadi habis ini kita bakal langsung masuk ke tol Waru teman-teman, langsung ke arah Trans Jawa. Karena lumayan lapar teman-teman, kayaknya aku mau makan gorengan dulu deh. Asli lapar. Gorengan enak. Dan ciri khasnya gorengan di daerah Surabaya itu dia nggak cuma sayur, isinya ada sounnya juga, dan makannya wajib pakai petis. Oh iya pak, Turun mah. aku Pulau Gebang. Oh, belum. Siap. Lewat mana aja sih pak? Lintasannya mana aja? Apanya? Lintasannya lewat mana aja? Ya lewat situ. Pulau Gebang, terus Priok. Priok, Poris terakhir. Oke siap. Makasih ya pak ya. Ya. Enggak, nggak mampir Bungur ya? Hah? Nggak mampir Bungur ya? Enggak, ini udah penuh kok. Oh udah penuh? Oke siap. Iya. Makasih pak. Oh ya. Wajib pakai petis. Enak banget gorengannya, asli. Turun di mana? Saya turun di Pulau Gebang kayaknya. Bang. Antara Pulau Gebang sama Priok sih, cuma belum tahu nanti. Rumah sih di ini, Kemayoran. Kemayoran. Ya, Iya. soalnya dekat Priok lah. Iya, cuman kalau masih pagi banget itu subuh kayaknya enakan Pulau Gebang, jadi naik Transjakartanya lebih nggak transit lah, Oh iya, langsung ya. langsung ke Kampung Melayu. Jadi ini kita langsung masuk tol Trans Jawa, nggak mampir Bungurasi. Jadi kalau kalian mau pesen tiket Haryanto naik dari Hang Tua juga nggak bisa pesen di Bungurasi, harus pesannya yang di Hang Tua juga. Nanti nomornya udah saya tulis di kolom deskripsi. Kalau turun dari barat bisa. Oh turun bisa? Lewat Bungurasi berarti? Mendaeng. Mendaeng ya? Mendaeng. Oh naik ya nggak bisa? Naik nggak bisa. Oke, saya baru tahu. Memakan waktu. Ya. Wah, menarik juga nih kalau misal kalian berangkat dari barat masih bisa turun di Medaeng, jadi nggak harus di Hang Tua. Cuma permasalahan bis Madura buat orang-orang kantoran kayak saya nih ya di jadwal keberangkatannya. Di barat bis ini lepas dari titik akhir di Terminal Pulau Gebang masih lumayan siang, sekitar pukul 2. Kalau di Avanti enak banget ya, rasanya luas banget tuh kacanya. Cuman biasanya kalau siang panas nih, panas matahari dari atas.
Nah, yang cukup menarik dari bis ini adalah titik naik dan turunnya cukup minim ya. Di barat, kalau menurut posternya sih cuma bisa naik di Poris, Tanjung Priok, dan Pulau Gebang. Untuk titik turun, ketambahan Kalideres saja. Begitu juga dari timur, nggak ada penjemputan di Medaeng, hanya bisa turun aja di sana kalau berangkatnya dari barat. Jadi lumayan hemat waktu. Ini dengan Mas siapa Mas? Mas Pujiono. Mas Pujono. Halo, salam kenal. Timo. Timo. Semarang. Timo. Banjir. Saya asli Semarang. Oh, aslinya Semarang. Oke, siap. Kaget. Snack Mas, silakan nanti kalau mau. Ya. Masih ada. Nah, dari obrolan sama Mas Arifin, saya jadi sedikit tahu nih mengenai sistem operasional Haryanto di jalur ini. Ternyata kebanyakan bis Haryanto di jalur Jakarta-Madura nggak paten di satu rute aja. Yang paten cuma yang mengarah ke Sumenep aja dengan 5 pilihan keberangkatan ya kalau saya nggak salah ingat. Ada 4 bis eksekutif yang keberangkatan dari Poris, Sukabumi, Merak, dan Lebak Bulus. Ditambah 1 sleeper ini yang keberangkatannya dari Poris. Nah, sisanya itu jalannya rollingan atau kalau Mas Arifin nyebutnya tuh reguler. Ada yang ke Pamekasan, Bangkalan, Sampang, dan Sumenep juga ada sih. Jadi kalau kalian pesan tiket misalnya ke Sampang, nanti kalian akan dikumpulkan di satu bis dengan penumpang-penumpang yang akan turun di Sampang juga. Jadi nggak semua armada Haryanto Madura bakal jalan sampai ke ujung, ke Sumenep. Unik juga ya. Minusnya kalian nggak bisa tuh ngincer-ngincer unit, termasuk Avante Merah yang bekas CKG tadi juga armada reguleran ini, alias armada rollingan. Setelah menempuh perjalanan kurang lebih 3 jam, akhirnya tiba juga di garasi PO Haryanto yang ada di Pengging atau Pengging nih bacanya, Kabupaten Boyolali untuk melakukan servis makan. Nah, kalau dari barat atau dari Jabodetabek, servis makan akan dilakukan di rumah makan Menara Kudus yang ada di Gringsing. Jadi udah pindah ya. Sebelumnya tuh di Cirebon, tapi per Desember 2025 deh kayaknya udah dipindah. Info Mas Arifin, alasan pemindahannya dikarenakan jarak dari pintu tol ke rumah makan Menara Kudus di Cirebon lumayan jauh. Bisa menghabiskan waktu 2 jam sendiri untuk keluar tol, servis makan, dan kembali masuk tol. Oke teman-teman, ini kita sudah sampai di rumah makan 1946. Tapi sebelum sana saya mau review sedikit nih fasilitas yang ada di bis ini. Jadi pertama di sini teman-teman ada ruangan yang tertutup. Ini sepertinya bisa buat smoking room deh. Soalnya bis Jakarta Bali itu kayaknya wajib ada smoking room. Kita buka kayak gini. Dan ini toiletnya teman-teman. Nah, seperti biasa ya, untuk toilet itu hanya bisa digunakan saat bis sedang berjalan dan hanya untuk buang air kecil. Jadi kalau lagi berhenti gini di rumah makan nggak boleh pakai untuk buang air kecil, atau pokoknya nggak boleh dipakai teman-teman. Hanya saat bis berjalan aja. Nah, di belakang sini ada minibarnya. Jadi ada kopi, ada teh. Ya ini kopi juga, ada gula. Kalau mau bikin tinggal pakai dispensernya ini teman-teman. Tinggal ditarik terus dipencet nanti airnya keluar. Wah, mantap, ada minibar. Dan terakhir di sini ada kandang macan buat kru beristirahat. Oke. Jadi kayak gini teman-teman, total di bis ini itu ada 22 seat ya. Kayaknya ada 22 deh. Iya. Halo, masuk konten kreator mana nih kakak? Halo. Channelnya Timo Wijaya. Oh, Timo Wijaya. Boleh ditonton, silahkan. Nanti masuk ke siap. YouTube. Terus di sini ada warmer nih.
Nggak tahu, sekarang pasti udah nggak kepake kalau di HR ya. Kalau dulu di CKG aku nggak tahu kayak gimana. Nah, kayak gini nih teman-teman. Kalau di yang belakang-belakang dia agak galangan kita masjid. Jadi legroom sama tempat nyimpen barangnya tuh nggak terlalu gede. Jadi aku rekomen kalau kalian lumayan tinggi, mending ambil seat yang paling depan aja. Itu udah paling enak lah. Tuh, longgar banget legroomnya. Sebelum servis makan, kita bahas sedikit mengenai bis ini teman-teman. Jadi bis ini menggunakan bodi Avante H7 Priority dari karoseri Tentrem. Nggak banyak yang pakai, di Pulau Jawa hanya ada beberapa PO saja seperti M-Trans, Harapan Jaya, Handoyo, Barcolit, dan Mior. Sementara dari sasisnya diperkuat oleh sasis Mercedes-Benz OH1626. Sesuai ciri khas Pio Haryanto ada tokoh wayangnya, tapi di sini kayaknya wayangnya agak beda deh. Di sini wayangnya tuh Punto Dewo. Oke, saatnya kita servis makan teman-teman. Servis makannya deket gambar wayang katanya. Sini aja deh. Ini sih. Oh, di sini. Jadi ini prasmanan khusus sleeper. Dan seperti biasa kalau di Haryanto tuh paling enak nasi gorengnya. Mau nasi goreng, Bu? Oke, silakan. Langsung ambil sendiri aja. Ini silver. Sleeper. Oke. Maaf tiketnya saya sebaik. Oh. Nah, Silakan ambil sendiri. boleh. Lauknya ambil berapa, Bu? Satu. Lauknya satu ya? Wah, menarik. Sayur bebas, Bu? Bebas. Oke. Ambil dulu. Gado-gado boleh, pakai nasi boleh. Bergodo pakai ini boleh? Gak bisa kan? Boleh. Oh, boleh. Oh, mau dong, Bu. Enggak cocok nanti. Gak apa-apa. Ini pengen nyicip aja, Bu. Tapi saya lagi makan sayur sekarang. Oh, mau. Berarti ini ya? Ya, gado-gado, Bu. Gado? Boleh. Kalau gado-gado sudah ada pakai lauk. Oke. Gado-gado udah gak pakai lauk? Udah no. Ini kan sudah ada. Oh, ya udah. Sayur boleh kan? Boleh. Oke, nambah sayur. Lagi suka makan sayur soalnya, Bu. Ya, Daun pepaya ya ini. mantap. Tidak pahit sama sekali. Oke. Saya suka yang nggak pahit. Di oseng. Doseng. Ya, monggo. Boleh. Ini salah satu. Boleh. Ini boleh dikit aja, Bu ya. Katanya nasi gorengnya Haryanto enak. Saran. Padahal udah sering juga sih. Nah, menu favorit orang-orang kan nasi goreng. Jadi bentar kalau nggak ada nasi goreng protes orang-orang, Bu. Yang nonton. Oke. Ya, semuanya enak semua. Enak semua, Bu. Saya udah pernah juga nih di sini. Mantap. Terima kasih, Bu. Oke, ini dia menu servis makan yang aku ambil, teman-teman. Jadi tadi aku pilih gado-gado, tapi menu wajib di Haryanto itu kan adalah nasi goreng ya. Jadi nasi gorengnya nggak boleh dilewatkan nih. Plus aku nambah sayur juga. Ini sayur bunga pepaya nih. Terus kita ngambil buah, tapi buah cuman boleh satu, jadi aku ngambil pisang. Oh ya, untuk lauk juga cuman boleh ambil satu ya. Ini gado-gado udah dianggap lauk nih. Jadi ya udah, cuman gado-gado doang, nggak bisa ngambil lauk yang lain. Pilihan lauk yang ada juga bervariasi sih. Tadi ada telur bulat, ada lele, ada ayam goreng, macam-macam lah teman-teman. Sebenarnya ada banyak. Ya udah, saatnya kita servis makan dulu. Let's go. By the way, ini ruang servis khusus sleeper. Ini di bagian ini prasmanannya. Sedangkan kalau yang eksekutif itu di sana. Eksekutif, super eksekutif. Jadi dipisah nih ruangannya. Oke, kita makan dulu. Wah, ini kalian wajib coba nih. Daun pepaya, bukan bunganya. Daun pepaya kalau di sini enak banget, nggak pahit lagi. Sama nasi goreng. Nah, nasi goreng ini menu wajib nih. Sama aku baru nyoba daun pepaya ternyata enak juga. Kapan cobain yang lain, Bu? Ya, monggo. Mantap. Besok kan sayurnya beda lagi. Lah, Tiap hari besok saya harus kesini lagi udah. Naik bis lagi saya nih. Oh, tiap hari beda, Bu? Iya. Biasanya apa selain daun pepaya, Bu? ya ada monggo. Oh iya. Silvernya. Silvernya. Oh, oh bukan. Oh, bisa. Salah tiket. Maka kok cili? Kok kuning? Kecil lagi. Kok bisa lah naik tiket dua kali? Ada. Ketinggalan di tas. Ntar ya, Bu. Biasanya kan daun pepaya apa, Bu? Untuk paya, kadang daun katesnya, Nah. terus oseng kacang, terus Oh. oseng mie, terus itu kering, tempe di kering itu, Orek tempe. tempe.
Berarti kalau lagi ada daun pepaya wajib coba. Wah, enak. Oke, Bu. Nggak tiap hari gitu. Ganti-ganti ya. Ganti. Sayur sopnya juga ganti. Oh, ini selalu ada pasti. Sama ini ya. Ini menu signature. Wah. Bu, kita lihat dulu, Bu. Makasih, Bu ya. Oke, teman-teman, untuk servis makannya ini enak, teman-teman. Servis makannya, nasi goreng enak, gado-gadonya enak, daun pepayanya itu apalagi itu enak banget. Kayaknya daun pepaya terenak yang pernah saya makan, teman-teman. Asli, saya nggak melebih-lebihkan. Dan ya memang nasi gorengnya Haryanto itu bersaing banget ya sama Kendil Mas ya. Saya aja sampai bingung, enakan mana nih? Enakan nasi gorengnya Haryanto atau enak nasi gorengnya Kendil Mas? Coba buat kalian yang udah pernah coba dua-duanya, boleh tulis pendapat kalian di kolom komentar. Lebih enak yang mana, teman-teman? Dan ini sekarang sudah dipersiapkan untuk jalan ya. Saya sebenarnya masih mau stay di depan, tapi lagi kontrolan nih. Jadi nggak enak kalau lagi kontrolan ngeluyur kemana-mana. Sebaiknya kita kembali ke seat kita dulu. Dan mumpung lampunya masih nyala ya, mari kita bongkar paket snacknya nih. Jadi di trip ini tuh kita dapat paket snack, teman-teman. Biar bagus pakai ini kali ya. Jadi alas. Yang pertama kita dapat roti. Terus dapat air mineral Amidis. Lalu dapat kacang mayasi. Kita dapat lagi kopi Tora Cafe, ini buat dibikin di belakang berarti. Terus dapat apa ini? Biskuit gandum lemon. Delbis kapal api grup ternyata. Terus dapat Malkis Roma. Dan yang terakhir dapat Malkis Roma lagi. Jadi untuk snacknya lumayan lah, secara jumlah ada 1, 2, 3, 4, 5, 6 snack plus 1 minuman. Oke, kita sudah bergerak meninggalkan rumah makan. Ini tepat pukul 20.40. Dari sini bis mau isi bensin dulu. Isi solar dulu baru masuk ke tol kita. Dan setelah berangkat ini lampu kabin dimatikan ya. Cuman lampu yang di tengah masih nyala nih. Lampu sleeper yang dimatikan. Tapi enaknya kita masih dapat lampu baca. Jadi masih bisa terang, teman-teman. Dan ini di luar kacanya berembun ya. Ini kan AC-nya asli dingin banget. Untung saya tidak salah kostum hari ini. Saya pakai celana panjang, pakai kaos kaki, dan ada selimut bed cover. Jadi nggak perlu takut dan tidak perlu khawatir kedinginan. Mumpung masih di sini, kita coba kali untuk fasilitas AVOD-nya nih. Ada apa aja di dalamnya? Kita lihat. Nah, aku tuh suka penasaran ya. Kalau AVOD-nya tentrem, kenapa selalu ada ini sih? Ada box ini. Ini box apa ya? Buat audio ya, buat suara ya kayaknya. Coba kita lihat di dalam AVOD-nya ada apa aja nih. Kalau WiFi kayaknya di unit ini nggak ada WiFi deh. Kalaupun ini berfungsi dan nggak ada film di dalamnya, berarti kalian harus tethering sendiri. Ada film nggak di sini? Ya, nggak ada film. Jadi sepertinya ini tidak bisa untuk apa-apa ya. Kecuali kalian tethering ke sini, terus kalian YouTubean deh. Atau bisa YouTube. Wih, bisa loh. Berarti ada internetnya cuy. Kita buka. Jangan ini dong, ntar kena copyright. Oh iya bisa. Wah, ada wifi-nya cuy. Gokil. Bisa nonton YouTube berarti. Tidak menyangka ternyata Haryanto masih menyediakan wifi juga di dalam unit ini. Gokil. Tidak menyangka. Di saat banyak PO premium yang ada fasilitas AVOD tapi tidak menyediakan wifi. Wah, ini gokil sih. Gokil. Keren. Nah, kita udah nyampe di SPBU. Kenapa jalan lagi ya? Solarnya habis apa nih? Kita udah masuk SPBU nih, teman-teman. Cuman keluar lagi. SPBU yang ada di daerah apa ini namanya? Biasanya yang selalu ngisi di sini nih. Nih, SPBU Langgeng Barokah. Ini kita sudah masuk lagi ke jalan tol, teman-teman. Jadi mungkin nanti isi solarnya di rest area ya, nggak di Boyolali tadi. By the way, teman-teman, satu hal yang jadi kekurangan di kabin sleeper ini ya, saya nyalain lampu dulu.
itu adalah tidak ada gorden di sini. Tuh. Jadi saya bisa melihat dengan jelas penumpang yang di sebelah, dan penumpang di sebelah pun bisa melihat dengan jelas saya di sini. Mungkin kalau saya bisa kasih ide ini kali ya, kaca yang ini nih digelapin aja nih yang di sebelah kepala, supaya kalau tidur tuh nggak kelihatan gitu loh dari luar. Walaupun ada pintu ya tetap gak ada privasinya ya. Entah nggak di apa ya, dikasih kaca yang burem gitu, kaca film burem atau kaca film yang lebih gelap. Nah mungkin lebih better ya, tembus pandang banget cuy keluar, bisa ngeliat orang lain bisa ngeliat kita. Oke teman-teman, jadi sekarang pukul 9.17. Kayaknya saya pengen tidur sebentar, sekitar ya sejam 2 jam lah. Habis itu nanti pengen ke depan mau menikmati Liga Malam Senin. Ini nggak tahu kenapa saya tiba-tiba berasa ngantuk gitu, makanya pengen saving energi sebentar teman-teman. Dan ya semoga aja saya nggak bablas ketiduran ya. Oke, sampai jumpa nanti teman-teman. Oke teman-teman, pukul berapa nih? 21.31. Kita sudah ada di rest area kilometer 445 dan ya saya nggak jadi tidur karena bisa tiba-tiba masuk ke rest area ngisi solar di sini. Kalian bisa lihat di sini ramai banget rest areanya, dan alasan utamanya adalah karena di sana ada rumah makan RBT, di mana RBT memang jadi langganannya bis pariwisata nih. Terus yang lagi ngantri ini ada yang menarik nih teman-teman, bis pariwisata Pakar Wisata dari Keramajati Group. Dia pakai bodi SR3 yang terbaru, cakep banget. Sayangnya nggak dijalankan untuk Keramajati ya, malah jadi pariwisata nih. Wah, untuk armada kita sendiri ini, aduh aku ngeliatnya kenapa kok cakep banget ya Haryanto pakai livery warna kayak gini ya. Dia masih pakai warna dasarnya bis CKG, tidak ditinggalkan warna asalnya. Dan kalau saya bilang ini cocok banget warnanya, warna hijaunya nih cocok banget buat Haryanto. Di sini itu pakai bodi Avante H7 Priority. Dia tingginya sesuai namanya, di tingginya 3,7 meter. Sasisnya sendiri pakai Mercy 1626 dan banter banget teman-teman. Tadi selama saya ada di depan ngobrol itu banter. Cuman saya nggak hitungin sih jalannya berapa, kecepatannya saya nggak hitungin. Kayaknya sekitar 100 deh. Tapi banter teman-teman. Masih ginis-ginis bis ya. Bahkan kondisi toiletnya masih bagus, kondisi interiornya masih oke banget. Padahal bis ini jalannya Jakarta Bali tadinya. Nah, by the way teman-teman, ini kita udah jalan lagi nih 2149. Saatnya kita kembali marem-marem sebentar dan nanti bangun di sekitar Wuleri buat Liga Malam Senin. Let's go, tidur. Wow, bablas saya tidur teman-teman. Ini udah mau nyampe Pulau Gebang. Parah, tidur terlalu enak. Bayu ini ada satu minus lagi teman-teman. Ini AC-nya bocor dari ini nih, dari lampu. Jadi gile dinginnya parah banget. Cuman buat tidur parah sih, enak banget sih. Ini baru bangun jam segini 3:30 dan ini udah mau nyampe Pulau Gebang bentar lagi. Mau siap-siap dulu teman-teman, beres-beres barang, terus kita siap-siap turun bentar lagi. Persiapan dulu, Mas Arifin. Oke, siap. Hati-hati. Makasih banyak. Nah, sampai ketemu kembali. Siap. Kapan-kapan bertemu. Oke, pukul 3.37 touchdown Mas Ari. Terima kasih ya. Ini ada CTB 107. Dia full super eksekutif Malang Jakarta.
Oke, saatnya kita jalan. Ini ada SSM nih dari Ponorogo. Let's go. Nah, ada SSM juga teman-teman, Magetan yang eksekutif. Ini karena masih 4:30, berarti opsinya kita naik Transjakarta dari sini untuk transportasi umum. Kalau Transjakarta di sini 24 jam teman-teman, jadi kalian gak usah takut mau nyampe jam 1, jam 2 dia tetap ada Transjakartanya. Kalau misal sudah jam 5 sih lebih enak ya, bisa naik Jak 100 angkot gitu, mikrotrans, tinggal pakai flash, dia gratis ke stasiun Cakung. Nah, dari stasiun Cakung bisa naik komuter lain untuk ke arah kota Jakarta. Tapi karena masih jam sini, kita naik Transjakarta. Nah, Transjakartanya ke arah sini. Nah, ini dia ada tulisannya nih, masuk Transjakarta, halte terminal Pulau Gebang. Untuk Transjakarta yang 24 jam ini dia ke arah Kampung Melayu, dan nanti dari Kampung Melayu bisa nyambung ke Transjakarta koridor-koridor yang lain. Jadi terbaik untuk turun di Pulau Gebang sebelum jam 5 pagi. Oke teman-teman, untuk penilaian secara kenyamanan nggak perlu diragukan, ini bisnya nyaman sekali. Bahkan saya benar-benar ketiduran tuh tadi dari ngisi solar, tidur bablas sampai baru kebangun tadi di Bekasi Barat. Saya ampun ngeliat sebelah kiri lah, kok sudah Bekasi Barat. Dari harga tiket, ini harga tiketnya juga oke banget loh. Harga tiketnya itu 500.000. Dia menempatkan tarif tiket lebih murah daripada Sleeper yang Agramas. Kalau Sleeper Agramas itu terakhir aku 550 dan sedikit di atas Sinarjaya. Sinarjaya 480 nggak dapat snack. Kalau ini 500.000 masih dapat snack teman-teman. Lihat snacknya juga lumayan lah, oke lah. Untuk servis makan enak, servis makannya terbaik. Cuman memang secara jarak lumayan ya, servis makannya di sekitaran Boyolali ya. Jadi kalian harus siap makanan dulu nih biar nggak terlalu kelaparan. Silahkan masuk. Kita lanjutkan untuk penilaiannya. Apalagi ya? Ya nanti kalau ada plus-plus nilai positif dari trip ini saya tulis di bawah teman-teman. Sedangkan untuk catatan itu paling terasa adalah terlambat ya, bisa terlambat 2 jam. Dan terlambatnya tanpa pemberitahuan sayangnya. Kalau kemarin waktu saya naik Semeru kan dikasih tahu ya, diupdate ya, ini terlambat segini, jadi bisa mundur datangnya nanti aja gitu. Kalau ini nggak ada dikasih tahu, jadi tetap pas datang baru kasih tahu kalau bisnya masih di Madura. Sayangnya seperti itu. Semoga kedepannya bisa ada pemberitahuan. Nanti kalau ada catatan lagi saya tulis di bawah. Ya udah dalam bis teman-teman. Kalau bis di sini tuh Transjakarta datangnya setiap 30 menit sekali. Jadinya kalau ada bis kalian jangan tunda-tunda, langsung masuk aja mendingan. Saya masih agak nggak connect ini karena kaget kebangun langsung beraktivitas tuh bikin otak nggak connect gitu loh. Kayak dari tadi ini saya mikir nih, barang saya ada yang ketinggalan apa nggak nih di bis. Bahaya memang kalau bangun terlalu mendadak dekat terminal. Yaudah, kayaknya trip saya akhiri dulu teman-teman. Terima kasih buat kalian yang udah nonton dari awal sampai akhir. Timo di sini dan sampai jumpa di video berikutnya.